tugas mengenai kebijakan seorang pimpinan saat mengambil keputusan. Ya, jadi pengalaman selama ini menjabat sebagai kepala sekolah, nanti harapan kami dapat menjadi bahan masukan bagi kami, ya, bagi kami dalam materi ini terkait kebijakan dalam mengambil keputusan. Mohon izin sebelumnya Bu ya, ada kurang lebih 10 pertanyaan yang 8 pertanyaan Bu yang ingin ulun ajukan seperti. Oke, pertama langsung saja nih Bu, selama Ibu bagaimana selama Ibu ini ketika ada kasus atau masalah di sekolah itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya, dan kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Silakan. Ya, terima kasih. Ini diawali dari mungkin ada kasus itu waktu saya di SD Gatanino, terkait di mana ada salah satu waktu itu masih posisi beliau masih memang jabatannya adalah guru, yang mungkin sekarang sudah dipindahkan dimutasikan menjadi administrasi umum. Ya, waktu itu karena beliau memang sangat sering hadir, sangat sering sekali hadir pada waktu saya bertugas di sana, dengan alasan jauh jarak antara rumah dengan sekolah. Beliau di landasan Unpad ya. Tapi beliau kondisi jauh itu bukan hanya pada waktu itu, memang dari asal memang berada di situ. Pada awal-awalnya menurut keterangan teman-teman rajin ya, Pak Dayat pun bilang begitu, Pak Dayat yang masih ada, beliau sangat rajin. Di kelas juga bagus Pak ngajarnya sebenarnya. Jadi sangat disayangkan ketika ya itu tadi. Nah lalu kemudian kadang-kadang ketika beliau tidak hadir, mungkin kalau yang kebetulan tidak hadir bisa memasuki, sementara untuk antisipasi seperti itu untuk sementara memang jalan. Tapi ketika kok dijadikan langganan ya istilahnya ya, mentang-mentang ada yang ngajar, lalu beliau seakan-akan mengesampingkan tanggung jawab. Kemudian ada ngajak saya ngomong berdua. Memang beliau yang bermaksud ngomong saya mau ngomong. Ya pada dasarnya kewajiban tetap kewajiban Pak, sebelum begitu kan. Nah sekarang gini aja, kalau memang jauh jarak itu menjadikan alasan Bapak untuk berkendala dengan jarak tadi di sekolah, saya sarankan aja kalau Bapak mau kasih, walaupun konsekuensinya di SD kita sendiri juga gak enak karena kurang kan gitu ya kan. Tapi mengingat karena seperti itu tadi keadaannya, jadi ini kita semakin tua gitu kan, kita semakin tua Pak, gak gagah kayak dulu lagi, mungkin kendaraan juga semakin tua ya, jadi pertimbangan itu oke lah, silakan monggo kalau Bapak mau, silakan nanti ngomong dengan mungkin atasan kita, pengawas, koordinator dan seterusnya. Jadi peluncurannya seperti itu Pak. Dan kemarin sempat di ini mau di SD yang nomor 2 kalau tidak salah, waktu itu cuman kenapa ketika itu tidak jadi pindah, karena kepala sekolah nggak boleh merekomendasikan apabila si A bersiko ada tanggungan yang masih belum diselesaikan. Nah di situ Pak dilemanya di situ. Jadi memang kepala sekolah tidak boleh merekomendasikan, dalam artian karena kecuali beliau ini clear kan, silakan merekomendasikan, karena mengingat pernah untuk tanggal 2 kalau tidak salah pernah kecolongan. Jadi sebatas itu Pak yang bisa ambil keputusan, dan itu pun sudah koordinasi dengan pengawas. Dalam hal itu Pak
susah. Kalau mau merekomendasikan pindah itu nggak bisa melangkah lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih ya pertama. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Silakan Bu. Nah di sini tentunya memang sulit Pak ya, terkait sama-sama bagus tadi, sama-sama bagus. Jadi terus terang kalau ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, paling tidak pun ada tanya bagaimana bagusnya mungkin dengan teman-teman, misalnya dengan teman-teman di sekolah itu sendiri, seperti apa bagusnya. Para guru Bu ya. Iya. Bagaimana menyikapi istilahnya, karena ini diperlukan juga, misalnya yang ini apa namanya, kayak kemarin juga waktu tabungan yang masih kan Dayak sering kadang-kadang minta izin dengan turun untuk ini mengisi materi di KKG di mana gitu. Kan mereka memang sering aku Dayak itu sering gitu Bu, tapi dia mau jadi sekolah Bu nanti bulan mau diminta Bu mengisi ini, ya sudah. Kan karena memang diperlukan ya, sama-sama bagus kan, kata Bapak tadi sama-sama bagus ya. Ya memang kalau memang seperti itu adanya kan ulun sendiri nggak bisa jangan kan ya, nggak bisa jangan. Nah jadi nanti balik lagi katanya bagaimana, kan otomatis kelas tadi tertinggalkan. Nah seperti itu, terus mungkin Dayak boleh meninggalkan tugas, atau mungkin nanti siapa yang akan misalnya mau disuruh memasuki kelasnya, misalnya silakan Dayak milih siapa, silakan kelasnya ditinggali tugas, yang dulu ditinggali tugas ini. Teman-teman sama-sama diperlukan di sini dalam satu sisi sini kewajiban di sebagai guru, di sini mungkin adanya karena dia menguasai bidang apa sehingga diperlukan juga dikatakan gugus lain di catatan tadi seperti itu. Jadi itu bahasa ini. Kadang-kadang ya nanti siapa yang kebetulan tidak ada kelas itu yang menggantikan Mbak. Iya, karena kami nggak ada lebihan guru sih Pak. Banyak kurangnya sih Pak lebihan. Karena Pak Sultan juga sering nggak ada kan tadi yang mengatakan tadi, jadi banyak sekali yang mesti diisi. Terima kasih. Jadi intinya tugas sebagai jalan dengan menggantikan, dan juga Pak tambahan lah dari Pak tersebut juga menggantikan. Ya. Kemudian kita lanjutkan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil untuk lakukan selama ini ketika ada masalah online, misalnya langkah-langkah apa saja itu tahapan-tahapannya. Ya paling tidak pertama kita tuh perlu informasi ya. Perlu informasi, mungkin yang lebih tahu teman, misalnya kalau anak teman-temannya, kemudian lagi dari sisi keluarganya, terus wali kelas perlu kita tanya itu kalau sekitar anak yang mungkin ke wali kelas tadi mungkin beliau sudah mentok nggak bisa lagi nyelesain sendiri, jadi harus koordinasi dengan kepala sekolah. Nanti kita sama-sama mencari solusinya itu dengan seperti itu tadi ya, katanya itu kawannya di kelas seperti ini, kemudian nanti guru kelas mungkin guru bidang juga ditanyai seperti apa dengan jawabannya yang sama. Kemudian nanti habis lagi menurut orang tua itu kita coba mendatangi orang tuanya atau siapa yang wali muridnya yang mungkin karena dia nggak tinggal dengan orang tua, dengan wali muridnya atau mungkin kakeknya, jadi tanya di sana seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga minta tolong Pak kepada wali muridnya tadi. Ya mungkin kalau dalam bahasa belajar itu istilahnya temasin pandil lah ya. Siapa yang lebih diasih lah istilahnya kalau memang anak itu seperti ini. Karena kenapa kalau anak itu ternyata di baliknya adanya seperti ini ya. Nah, adalah terbelakang tertentu. Ya. Jadi intinya informasi dari dia. Iya. Jadi itu
yang luar biasa sih kalau mau memutuskan atau mau bagaimana mengambil sikap. Oke. Jadi ya walaupun pada akhirnya itu memang harus ada yang mau berkorban tadi Pak. Pada akhirnya harus seperti itu. Iya, terima kasih untuk yang ketiga ini. Selanjutnya ibu yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ini dengan ini efektif gitu. Misalnya, Ya kembali kita harus apa ya? Kembali kita intinya berkomunikasi lah dengan teman-teman guru karena terkait di lingkungan sekolah. Jadi tentunya kita semua juga yang tahu kan gitu. Jadi guru-gurunya tahu. Jadi sehingga mungkin saya minta solusi, minta pendapat, minta saran dan seterusnya dengan guru-guru bagaimana langkah atau sikap yang harus diambil terkait dengan yang namanya apa tadi, kasus-kasus dilema etika. Ya, itu jadi kita tanya-tanya gimana ya Bu Pak, bagusnya seperti apa. Syukur alhamdulillah kan kadang-kadang teman-teman kita di sini apa terbuka aja, belum sukanya di situ. Jadi kita ada ini gimana ya Bu enaknya, gimana ya Pak enaknya, sehingga jalan masih semuanya sama-sama jalan. Jadi terus membangun komunikasi yang baik Bu ya. Iya, Minta ya, pendapat intinya para seperti guru, itu. ya. Dan pendapat dari para guru tadi, Iya. minta solusi dari pencarian kasus-kasus yang dilema etika tadi. Kemudian yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kayaknya berat tapi ini saya tertantang untuk menyelesaikannya. Silakan Ibu. Apa ya kita yang paling berat di sini kemarin itu ketika COVID itu benar-benar luar biasa tekanannya tuh Pak. Jadi tadi benar-benar pressure-nya ini waduh, dari atas maunya seperti ini, kemudian lingkungannya seperti ini. Apa ya, yang namanya kepala sekolah ini kan juga orang di bawah Pak. Jadi di bawah ancaman lah intinya tuh. Sama aja dengan teman-teman yang di kesehatan juga. Ya mirip-mirip gitu, ketar-ketir Pak ya. Ketar-ketirnya tuh kalau nggak nganu nanti jangan-jangan dibuang ke jauh. Itu Pak yang di kepala, dibuang ke jauh Pak. Sama bariannya ya. Itu juga begitu, saking tegangnya beliau kemarin sampai nasib kami kita ASN itu yang di ujung tombak tuh seperti telur di ujung tombak ya, seperti itu. Jadi ini tantangan seperti itu. Jadi apa ya kemarin? Ya kemarin tuh ya kalau belum ya sudah kan. Yang penting gini Pak. Kalau kemarin kan gini Pak. Yang penting karena kita ini selaku aparatur pemerintah ya. Jadi orang menuntut seperti ini kita memfasilitasi aja. Kita memfasilitasi aja karena kenapa? Sekolah merupakan titik kumpulnya anak. Nah, jadi karena maunya yang di atas kita, maunya dari pihak mungkin dari pihak kesehatan, dari pihak atas kita, mungkin dalam hal itu bupati, camat dan seterusnya ya. Dalam artian waktu itu disebut sebagai satgas Pak. Jadi maunya seperti itu ya. Ya sudah, kita sebagai tempat kumpul, titik kumpulnya anak ini fasilitasi aja Pak. Jadi kayak tempat silahkan. Jadi nah perkara nanti ada atau tidaknya dari pihak anak, atau mungkin kita ketika sosialisasi perkara ada atau tidaknya, mohon maaf orang tua misalnya dari pihak anak ada atau tidak, itu nanti tergantung nanti dan bukan direkayasa. Kan beliau-beliau yang datang si petugas kan melihat sendiri. Nah jadi kita selaku pihak sekolah tidak ada kesalahan lah Pak. Intinya aman saja dulu di situ.
menyediakan aja tempatnya gitu. Itu ketika itu yang benar-benar orang masih melekat diingatan betapa tekanannya hebat sekali, tantangannya hebat sekali, ya sangat. Jadi memfasilitasi sesuai dengan teknis dalam batasan kita. Ya semampu kita, memang kemampuan kita sampai situ hanya untuk itu. Nah kita layani hal itu. Nah perkara nanti hasilnya seperti apa itu bukan urusan kita lagi, bukan ranahnya ulun lagi. Ini yang keenam, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan gitu? Terima kasih. Kalau untuk jadwal saya kira tidak ada Pak ya. Jadi tidak tergantung dengan jadwal. Jadi penyelesaian sebuah kasus itu temporer lah Pak ya. Temporer itu di mana diperlukan. Temporer aja ketika memang itu diperlukan sesegera mungkin diselesaikan. Kalau toh perlu waktu mungkin ya perlu proses dan seterusnya ya dijalankan aja dulu sampai mana si kasus ini selesai. Gitu aja. Jadi melihat ringan beratnya kasus begitu ya? Iya. Artinya cepat atau perlu waktu lama. Yang jelas itu memang kalau memang perlu proses selesainya kan tidak bisa dibatasi di kapan ini harus selesai. Tidak bisa seperti itu Pak, kita lihat dulu seperti apa kasusnya. Kalau memang selesainya sebentar ya alhamdulillah. Dan yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, baik. Ya itu tadi Pak, kita kembalikan tadi. Ulun terus terang tanpa kawan-kawan dulu. Nah, tanpa kawan-kawan dulu, ulun selalu koordinasi, selalu minta solusi, selalu minta pendapat ke beliau-beliau. Apalagi yang dalam notabene mereka beliau-beliau kan orang lama di sini, lebih tahu persis tentang keadaan di sini. Nah, jadi enak sekali Pak nyambung ini. Kalau sebagai orang baru kan rada awam. Jadi selalu berkoordinasi, selalu minta pendapat, minta saran kepada kawan. Gitu. Kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, ini pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan dilema etika selama ini? Saya kira untuk pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika yang kita pertimbangkan adalah ini Pak, dari segi lingkungan sekolah kita, lingkungan kawan-kawan, yang mana setiap setiap kondisi sekolah, kondisi kawan-kawan guru itu setiap sekolah mungkin berbeda, sangat bukan mungkin pasti berbeda. Ulun beberapa sekolah sudah mengalami kalau di sini seperti apa, di sini seperti apa. Jadi dan ketika kita didukung oleh lingkungan sekolah yang istilahnya support lah, mendukung dengan ide-idenya, dengan saran-sarannya, dengan pendapat-pendapat mereka, beliau-beliau yang ada, enak sih Pak kalau kita mau menentukan kebijakan apa. Nah itu jadi tergantung dengan lingkungan kita, lingkungan kita, tempat kita kerja, lingkungan sosial yang bagus tadi Bu ya. Iya. Sangat mendukung gitu. Apalagi kalau lingkungan ininya bagus lagi Pak, mungkin lebih enak lagi. Tapi ya itu tadi, paling tidak yang di dalam ini rekan-rekan kerja kita ini yang paling tidak itu yang bisa kita kita mintai pertimbangan. Enak. Ada keterbukaan ya, dengan teman di sekolah, dari guru, dari admin, misalnya iya, semuanya dilibatkan.
terkait dengan lingkungan sekolah kita ini loh, Iya. yang mau gini kok ini dirusak terus. Nah itu kan jadinya apa ya? Lo mikir juga nih, ada ini kok rusak, tapi ini dirusak, kok ini ya kan tidak apa ya? Mungkin dari lingkungan itu kurang memperhatikan dengan kepentingan sekolah. Ya, wawasan dari mereka mungkin melalui murid yang di sekitar sekolah ini, itu yang bikin yang rada apa ya, rada sulit istilahnya tuh. Kalau mau ngapa-ngapain juga mikir-mikir jadi. Oke, terima kasih Ibu sudah selesai sih kita ini ngobrol-ngobrolnya mengenai terkait pengambilan keputusan dan sebagai pimpinan di suatu organisasi yaitu sekolah, yang mana kadang setiap masalah atau kasus tadi itu berhubungan dengan dilema etika, tapi tetap bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab lah, yang bisa memberikan kenyamanan semua pihak gitu. Ya. Jadi harapan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini dengan adanya wawancara konsultasi kita hari ini nih, menambah ilmu tersendiri bagi kami Bu. Kalau kami karena lewat dari PNPA yang berpengalaman yang langsung terjun di lapangan, tentu ini sangat beda dengan yang kami dapat ketika kami dari teori gitu kan ya. Jadi banyak hal yang kadang nggak ada di teori tapi ada di lapangan. Terima kasih untuk wawancara hari ini, dan semoga ke depan lebih bagus lagi Bu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.